Satu program itu berjalan sendiri karena biasanya tadi misalnya kan ikut jujuran itu kan kalau misalnya nanti ada yang temannya yang melihat ada temannya yang tidak jujur memberitahu atau tidak menegur, berarti kan anak itu juga berani. Kemudian nanti bisa berani juga peduli karena mesti ada kesinambungannya, tidak mungkin satu nilai anti korupsi itu berjalan sendiri. Jadi mesti ada gandeng-gandengnya. Itu nih Bu Maria. Bu Maria masih bergabung dengan kami? Iya Bu Dia, betul sekali. Nah ini Bu Maria, hari ini sudah jam 12. Tampaknya kalau kita sebenarnya ada 4 video dari Pak Ganjar yang tadi sebagian sudah sempat kita putar tadi, perilaku tindakan korupsi, kemudian suap, gratifikasi dan nilai-nilai anti korupsi yang nanti akan diputar supaya ibu dan bapak paling tidak ketika nanti menyusun program itu sedikit memahami. Tapi memang urutannya harus seperti itu. Nah ini untuk yang anti korupsi itu ada 23 menit Bu. 23 menit Bu Maria. Bagaimana? Dilanjutkan satu atau langsung besok semua? Saya jujurnya bingung Bu, karena kan keterbatasan waktu ya. Baiknya sih memang video itu kalau menurut di trennya DP kita pakai seluruhnya diperdengarkan, kemudian kita ada tanya jawab. Tapi saya menyesuaikan aja Bu, misalnya sekarang ini mau diputarkan dulu yang tentang tindak pidana korupsi, nggak apa-apa, lalu disambung besok itu ya Bu ya. Kemudian baru kita tanya jawab. Satu di Bu Maria. Ya, silakan Bu. Ya, nanti setelah satu ini 12 lebih seperempat, insya Allah nanti baru break. Kemudian karena paket kita hari ini ada HD, yang 3 video lagi kita putar besok, kita saksikan bersama dengan anak-anak. Ngaten nggih Ibu dan Bapak? Siapa ya Pak? Siapa ya? 8. Video Pak Ganjar yang bukan calon presiden nggih. 8 dan 9. 8 nanti kelas 9 jalan gitu. Recording stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam anti korupsi. Bertemu lagi, kita akan bicara mengenai kejahatan korupsi. Bagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kejahatan korupsi dan seperti apa kira-kira sekilas pengaturan kejahatan korupsi dalam undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi diatur hanya di 12 pasal saja. Jadi kalau kita mau tahu perbuatan apa yang termasuk tindak pidana korupsi, kita cukup membaca 12 pasal itu saja, yaitu pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. 12 pasal. 12 pasal ini kalau kita kelompokkan menjadi 7 perbuatan utama korupsi. Jadi sebetulnya kejahatan korupsi hanya terdiri atas 7 kelompok perbuatan utama saja. Yang kalau kita rinci menjadi tidak kurang 30 bentuk perbuatan. Kalau ditanya, yang menarik dari 12 pasal atau 7 perbuatan utama atau 30 bentuk perbuatan yang rinci, hanya 2 pasal yang mengatur kejahatan korupsi yang ada kaitan atau ada hubungan dengan keuangan negara, kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara. Hanya 2 pasal, yaitu yang diatur di pasal 2 dan pasal 3. Sekarang kita lihat 12 pasal yang ternyata terdiri atas 7 perbuatan utama. Apa saja? Pertama, korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi yang berupa suap
Ketiga, korupsi yang berupa penggelapan dalam jabatan. Keempat, korupsi yang berupa pemerasan atau paksaan mengeluarkan uang. Kelima, korupsi berupa perbuatan curang. Keenam, korupsi yang berupa benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, korupsi yang berupa gratifikasi.